Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke part 4 ya, pada bab dasar-dasar peta dan pemetaan. Jangan lupa hari ini absensi di Google Classroom dan terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing agar kita bisa mendapatkan ilmu ya, dan pembelajaran kita hari ini bisa lebih lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, dalam materi bab ini ya, jadi kita sudah membahas pemetaan ya di pertemuan pertama, terus ada penginderaan jauh, dan sekarang kita masuk ke interpretasi citra atau membahas mengenai apa itu citra sebenarnya. Baru nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke sistem informasi geografis ya pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian citra dan juga membedakan macam citra foto. Ya. Oke, pada tugas sebelumnya kalian sudah mencari pengertian citra, jadi Bapak akan menyampaikan ini yang ada di buku referensi Bapak ya. Jadi pengertian citra ini ada dua orang yang Bapak ambil, yaitu menurut Hornby, di mana citra itu merupakan gambaran yang tampak pada cermin atau melalui lensa kamera. Itu menurut Hornby. Nah, menurut Simonet, ini ada dua, ya coba kita salah satu ya. Gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau pembiasan sinar yang difokuskan oleh sebuah lensa atau cermin. Lalu bisa juga dikatakan gambaran rekaman suatu objek, ya biasanya berupa foto yang dibuahkan dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik atau elektronika dan sebagainya ya. Jadi kalau kita ambil secara garis besarnya, jadi citra itu adalah sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati. Sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat, pemantau dapat berupa perekaman satelit maupun pemotretan udara. Oke, itu adalah pengertian dari citra. Nah, citra keluaran dari sistem perekaman data dapat bersifat ya, hasil citranya itu bersifat ada optik yaitu berupa foto, lalu analog ya berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi kita, lalu ada digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan magnetik. Nah, kita bahas masuk ke jenis citra. Jadi yang kita pertama ini ada citra foto ya. Jadi apa sih citra foto itu? Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Jadi ini teknik mengambil gambar menggunakan kamera. Sama seperti kita menggunakan kamera handphone ya untuk memfoto suatu objek seperti itu. Nah, citra foto ini berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Ya, ini yang A, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Spektrum itu gelombang ya, gelombang, panjang gelombang yang digunakan. Nah, ini ada yang pertama ada foto ultraviolet ya, dimana foto ini dibuat dengan spektrum ultraviolet dekat. Cirinya tidak banyak informasi yang dapat disadap, baik digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut, membedakan atap logam yang tidak dicat, lalu jaringan aspal dan batuan kapur. Jadi ini seperti gambar sebelah kanan itu terlihat warna keunguan ya, itu karena ada cahaya atau sinar ultravioletnya. Nah, fungsinya ini baik digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut gitu ya, jadi mudah terdeteksi. Nah, biasanya kalau kita jumpa ini cahaya seperti ini ataupun spektrum seperti ini, biasanya kita bisa melihat di untuk mendeteksi uang biasanya. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat hologram, bisa melihat ada logo-logo di uang asli gitu ya. Untuk membedakan yang asli dan palsu biasanya kita tahu. Nah, itu menggunakan sinar ultraviolet juga gitu ya. Maka warnanya seperti ini.
Itu contoh saja. Lalu yang B itu ada foto ortokromatik ya. Foto ortokromatik ini dibuat dengan spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau. Cirinya banyak objek yang tampak jelas, sangat baik untuk survei vegetasi karena daun hijau tergambar dengan kontras. Jadi kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ini, jadi dia eh, yang dilihat ini paling baik digunakan ya foto ini untuk melihat vegetasi karena warna hijaunya itu terlihat terang seperti itu ya. Ini contoh gambar sebelah kanan. Lalu ada foto pankromatik ya. Foto yang digunakan untuk spektrum tampak mulai dari warna merah hingga ungu. Sangat baik untuk mendeteksi pencemaran air, kerusakan akibat banjir, serta penyebaran air, tanah, dan permukaan. Nah, foto pankromatik ini ada dua, ada yang hitam putih dan juga berwarna. Nah, kalau foto pankromatik ini sama seperti apa yang dilihat oleh mata kita. Ya, warnanya sama, bentuknya sama seperti itu. Jadi gambar yang dihasilkan yang di atas itu gambar hitam putihnya, dan yang bawah itu gambar yang pankromatik berwarna. Nah, itu sama persis seperti tidak jauh berbeda warnanya seperti apa yang dilihat oleh manusia seperti itu. Yang pankromatik. Lalu juga ada foto inframerah asli. Nah, di mana foto ini dibuat untuk menggunakan spektrum inframerah dekat hingga panjang. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun, baik digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis tanaman termasuk tanaman sehat ataupun sakit. Jadi contoh gambar di bawah. Nah, itu yang berwarna merah-merah itu adalah vegetasi tanaman ya, atau tumbuhan. Ya. Jadi nanti bisa didata di situ eh, jumlah ataupun kondisi suatu tumbuhan bisa dilihat di situ ya. Jadi dia memantulkan warna merah kembali kalau tumbuhan itu. Nah, ini adalah contoh dari gambar foto inframerah asli. Lalu juga ada inframerah modifikasi. Tim foto yang dibuat dengan inframerah dekat dan sebagian spektrum tampak pada saluran merah dan sebagian hijau. Nah, ini contohnya di bagian sebelah kanan ya. Jadi itu adalah foto yang menggunakan inframerah modifikasi. Nah, lalu selain ada dari spektrum elektromagnetiknya, lalu untuk citra foto juga berdasarkan sumbu kamera juga ada. Ya, jadi foto itu bisa dari vertikal ya sumbu kameranya, lalu ada yang foto condong. Nah, kalau kita lihat foto vertikal itu cara pengambilan gambarnya ya. Kalau kita secara umumnya pengambilan gambarnya foto vertikal atau tegak ya, di mana foto dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Nah, kalau foto condong, foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut umumnya 10 derajat atau lebih terhadap garis tegak lurus permukaan bumi. Biasanya kalau condong itu 10 derajat ke atas ya. Tapi kalau misalkan dia masih 1 derajat, 2 derajat sampai 4 derajat, nah itu masih masuk ke dalam vertikal, foto vertikal. Nah, untuk foto condong ini terbagi menjadi dua. Ada foto yang agak tegak atau disebut dengan low oblique photograph apabila cakrawala tidak tergambar pada foto. Ya, kalau foto sangat condong atau high oblique photograph itu apabila foto tampak cakrawalanya. Coba kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang vertikal ini contohnya ya, jadi dia gambar tegak lurus ya dari misalkan kita ambil foto dari atas, maka langsung tegak lurus ke permukaan bumi. Nah, ini kalau kita lihat dengan contoh gambar yang akan di sudut gambar seperti ini ya, tegak lurus, maka gambar yang terlihat pengambilan fotonya juga akan sama seperti ini. Dari atas ke bawah ya. Kalau yang agak condong, maka dia agak miring nih. Agak miring pengambilan gambarnya ya. Tapi tidak terlihat cakrawalanya. Ya, maka terlihat misalkan kalau di gambar ini ya dia agak miring pengambilan gambarnya. Nah, kalau misalkan yang sangat condong ya, atau condongnya itu sampai terlihat cakrawala. Yang dimaksud dengan cakrawala itu adalah garis ya, kalau kita di tepian bumi deh ya.
tepian bumi seperti itu. Jadi kalau kita foto masih ya kelihatan itu yang tepiannya. Biasanya kita tuh melihat tepian bumi itu kalau di laut ya, biasanya kita kelihatan tuh garis antara garis lautnya itu ya dengan yang bukan seperti itu. Nah maka itu bisa kita pastikan itu juga termasuk foto yang condong. Nah, contoh-contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang vertikal itu tegak lurus ya, kalau yang eh, condong sedikit condong itu yang agak miring ya pengambilan gambarnya, tapi tidak terlihat cakrawalanya. Tapi kalau yang sangat condong itu terlihat cakrawalanya. Oke. Lalu ada berdasarkan jenis kameranya ya, tadi selain ada sumbu kameranya, terus juga ada jenis kameranya. Nah ini ada yang foto tunggal dan foto jamak. Nah foto tunggal itu dimana foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan atau pengambilan foto hanya tergambar satu lembar foto saja. Jadi kalau foto jamak artinya lebih dari satu ya, jamak itu ya, dibuat dari lebih dari satu kamera tentunya pada saat daerah liputan yang sama. Nah untuk foto jamak itu dibuat dengan tiga cara. Ada yang foto multispektral, di mana foto dibuat dengan saluran yang berbeda-beda. Lalu ada foto yang dibuat dengan kamera ganda, pada tiap pemotretan menghasilkan dua foto yang berbeda. Lalu ada foto yang dibuat dengan satu kamera vertikal, dua pada bagian tengah, dan 4 atau 8 kamera condong di bagian tepinya. Nah ini bermacam-macam cara untuk pengambilan gambarnya ya. Jadi kalau foto tunggal cuma satu kamera, kalau jamak itu lebih dari satu seperti itu. Lalu ada yang berdasarkan dari warnanya ya. Jadi untuk citra foto ini berdasarkan warnanya, itu ada warna semu atau false color, di mana warna objek tidak sama dengan warna aslinya. Ya, itu disebut dengan foto berwarna semu. Contohnya vegetasi yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah, tampak merah pada foto. Nah, maksudnya yang foto berwarna semu ini atau false color ini sama seperti foto inframerah berwarna atau inframerah asli yang tadi ya. Lalu yang menurut spektrumnya yang inframerah asli seperti itu. Lalu yang ada foto yang warna asli atau true color, di mana foto ini sama seperti foto pankromatik ya, yang sama seperti mata kita melihat itu mirip seperti itu ya, pankromatik yang berwarna. Pada foto berwarna asli, warna objek sama dengan warna foto. Nah itu jadi berdasarkan warnanya, ada yang berwarna semu ya, ini mirip dengan yang spektrum elektromagnetik itu inframerah, dan juga ada yang warna asli, ini sama seperti foto pankromatik yang berwarna. Oke. Lalu yang E ini berdasarkan sistem wahana ya, yang digunakan. Jadi ada foto udara, ini sama seperti pembahasan yang di materi sebelumnya di penginderaan jauh itu. Ini kita juga sudah membahas apa itu foto udara dan foto satelit gitu ya. Nah kalau foto udara itu foto yang diambil dari pesawat atau balon udara yang ketinggiannya itu tidak terlalu sangat tinggi ya. Lalu ada foto satelit atau foto orbital, foto yang diambil dari satelit. Nah ini contoh di sebelah kanan gambarnya. Nah, sebenarnya ini contoh saja ya. Intinya ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan balon ya, ada yang menggunakan drone juga ada. Lalu yang paling tinggi itu yang menggunakan satelit seperti itu. Nah selain ada citra foto, ada juga yang disebut dengan citra non foto. Nah, ini macam-macam jenis citra ya. Jadi ada citra foto dan juga ada citra non foto. Nah untuk citra non foto ini adalah gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Jadi kalau citra foto yang tadi kita bahas semuanya itu menggunakan kamera ya, penerimaan sensor kamera. Tapi kalau citra non foto itu tidak menggunakan kamera. Lalu apa sih sebenarnya citra non foto ini? Ya, kalau kita lihat dari gambar ini contoh dari radar ya, sebenarnya bentuknya radar. Jadi dia seperti menggunakan sensor ya, tapi pengambilan tidak menggunakan kamera ya, bisa dari suhu dan sebagainya. Nah untuk pertemuan kali ini kita cukupi sampai sini dulu ya. Jadi saya akan memberikan tugas untuk yang citra non fotonya kepada kalian, yaitu tugas kalian mencari perbedaan citra non foto berdasarkan spektrumnya ya,
spektrum elektromagnetiknya, lalu berdasarkan sensornya dan juga wahana yang digunakan pada citra non foto ini. Oke, seperti biasa, jangan lupa nanti dikumpulkan di Google Classroom, absensi juga. Nanti untuk ujiannya ini mungkin masih kita akan menghabiskan sampai kira-kira 6 atau 7 pertemuan ya. Kira-kira 6 atau 7 pertemuan lagi kita akan di part 7 kita akan mengadakan ujian ulangan harian ya. Oke, jangan lupa belajar, jangan lupa diulang ya untuk materi-materinya sehingga kalian bisa lebih memahami dan cari literatur yang baik. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.